Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 Juli 2025 dimulai. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 100.3.3.1 tahun 2025 tentang penunjukan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, memutuskan menetapkan menunjuk Saudara Lapala S.E. pangkat pembina utama muda golongan ruang 4C, jabatan asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan hari ini dilaksanakan atas dasar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penunjukan penjabat sekretaris daerah Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama pribadi, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Saya mengucapkan selamat pada Lapala menjabat sebagai Sekda Kabupaten Kolaka Timur. Tadi sudah dibacakan istilahnya bahwa Sekda ini maksimal 3 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali. Mungkin nanti menunggu masih ada proses posisi definitif Sekda Kabupaten. Mungkin yang di depan saya ini adalah calon-calon Sekda definitif ya, insya Allah. Tentunya saya berharap saudara sekalian dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sefokusnya dan seadil-adilnya. Saya berharap saudara dapat memberikan kinerja terbaik dan memiliki loyalitas tinggi terhadap pimpinan dan bidang kerja masing-masing. Saya pun mendorong saudara dapat memimpin dalam rangka peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan organisasi serta menghadirkan peran pemerintah dalam hal ini kehidupan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Setiap langkah yang saudara lakukan hendaknya hanya bersifat formalitas belaka, melainkan kesungguhan dalam rangka pencapaian keberhasilan tujuan tata kelola pemerintahan pada instansi masing. Untuk itu melalui kesempatan ini, menjalankan roda pemerintahan adalah tanggung jawab besar yang sungguh tidak mudah. Namun saya yakin ketika kita bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh, segala bentuk tantangan insya Allah akan mampu. Dengan demikian, pengalaman dan kinerja saudara memiliki jabatan sebelumnya agar dijadikan bekal dan baik di jabatan yang baru. Kemudian saya juga berpesan kepada saudara agar menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, sebisa mungkin menjaga sikap dan jadilah teladan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Saya juga menekankan kepada saudara sekalian agar senantiasa mengedepankan integritas, jaga moralitas, jadilah warga negara yang baik, menunjuk dan teladan bagi masyarakat Kabupaten. Saya menitip pesan kepada Sekda Kolaka Timur Lapala, Bapak hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi PJ Sekda Kabupaten Kolaka Timur. Kedepankan hati nurani, kedepankan pelayanan buat masyarakat, bagaimana mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat sehingga Bapak adalah motor memecahkan persoalan yang ada di kabupaten. Saya sangat mengharapkan Pak Lapala dengan histori panjang pengabdian di ASN, mudah-mudahan dapat menjadi penyejuk di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fala juga kan tidak pernah menyangka di sektor model. Nah, semua itu karena sudah perjalanannya seperti itu. Sudah takdir Tuhan. Kita ini manusia hanya bisa merencanakan sesuatu, hanya bisa berupaya semaksimal mungkin, hanya bisa bertawakal. Tetapi yang menentukan kita jadi, ya itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengharapkan hindari ego sektoral masing-masing SKPD, kepala bagian, bagaimana mengedepankan program-program LPJMD kami berdua dengan Bapak Haji Joseph Saka. Karena keberhasilan pemerintah daerah itu bukan karena saya dan Bapak Haji Joseph Saka. Yang saya harapkan adalah mengedepankan sinergi dan kolaborasi antara kita. Banyak program kedepannya yang insya Allah membutuhkan energi kebersamaan yang tinggi di antara kita. Saya sebut saja hari ini terkait masalah sekolah rakyat. Momentum ini harus kita rebut karena kesempatan itu hanya datang sekali. Tidak mungkin kesempatan itu datang 2 kali. Kita sudah alhamdulillah dari Kementerian Sosial itu memberikan tawaran ke Pemda Kabupaten Kolaka Timur untuk pembangunan sekolah rakyat. Tetapi syaratnya apa? Kita harus mempersiapkan lokasi 7 hektar. Inilah yang harus kita maksimalkan sehingga program sekolah rakyat, bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi emas. Terus yang selanjutnya juga momentum yang kedua yang harus kita rebut, yaitu rencana pembangunan batalion. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Dandi, komunikasi dengan Pak Panglima Hasanuddin, yang rencana awal itu pembangunan batalion di Kecamatan Besi. Tetapi kita ditawari untuk rencana pembangunan brigif. Batalion itu kan membutuhkan personil 1.150 personil. Tetapi kalau brigif kita mampu menyiapkan lokasi kurang lebih 75 hektar, maka brigif ini membawahi 2-3 batalion. Sehingga saya yakin dan percaya apabila program ini terwujud di Kecamatan Wesi, insya Allah apa yang menjadi keluhan masyarakat di sana yaitu 3J, jembatan, jalan, dan jaringan, insya Allah akan tuntas di Kecamatan Wesi dan pasti yang menjadi program pertama yang sudah disampaikan tadi, pertama terkait masalah tanah di Kabupaten Kolaka Timur yang hari ini banyak yang sudah menjadi konflik, dan insya Allah saya berharap ketika kita bisa diselesaikan dan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan penyerahan hibah untuk Polres, yaitu adalah lahan untuk persiapan pencetakan SIM di Kabupaten Kolaka Timur, sehingga masyarakat tidak lagi ke Kolaka, tapi masyarakat Kabupaten Kolaka Timur bisa mengurus sendiri di daerah kita ini, daerah Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian masalah batalion yang akan ditempatkan di Kecamatan Wesi, tepatnya di Kecamatan Punang, kami bersama-sama dengan TNI, kemudian masyarakat, Pak Desa, Pak Camat sudah melakukan peninjauan persiapan itu. Lahan yang dibutuhkan yang pertama 50 hektar kita sudah jembatan, dan yang keempat 5 hektar berikut. Ya, langkah-langkah yang kita harus lakukan, yang pertama terkait dengan tanah tsunami di Kecamatan Lambadia di Desa Lodera yang harus tutup, kita sudah melakukan pengukuran. Tinggal tahap berikutnya lagi adalah untuk pembagian masing-masing, baik itu kepada pewaris maupun kepada pemula yang ada di lokasi tersebut. Insya Allah kalau kita bersama-sama berkolaborasi untuk semua pihak yang terkait, dalam rangka saya sebut dengan satu tujuan ada menyelesaikan masalah, insya Allah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang sangat singkat.